Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran konsep dasar matematika. Ya, untuk video kali ini kita akan membahas tentang konsep bilangan bulat. Ya. Nah, pada semesta himpunan bilangan caca, ya, untuk bilangan caca silakan menonton video tentang konsep dasar bilangan caca, ya. Jadi pada semesta himpunan bilangan caca persamaan X ditambah 11 sama dengan 5 tidak mempunyai penyelesaian, ya. X ditambah 11 sama dengan 5 tidak mempunyai penyelesaian. Oleh karena itu, himpunan bilangan caca diperluas menjadi himpunan bilangan bulat sehingga persamaan tersebut mempunyai penyelesaian. Himpunan bilangan bulat dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ini adalah anggota himpunan bilangan bulat, ya. Jadi untuk himpunan bilangan caca seperti ini itu tidak mempunyai penyelesaian. Kenapa? Karena jika saya teruskan untuk mengerjakan ini, maka dia akan menghasilkan negatif, ya. Misalkan X sama dengan 5 dikurangi dengan 11. Itu kan hasilnya negatif 6. Nah, negatif 6 ini itu bukan bilangan caca, sehingga ya di bilangan bulat, ya, sehingga bilangan bulatlah yang memenuhi persamaan ini, ya. Sehingga dikatakan himpunan bilangan caca diperluas menjadi himpunan bilangan bulat, ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, ya, untuk bilangan bulat itu disimbolkan dengan Z, ya, atau zahlan, ya. Oke. Bilangan bulat dapat diklasifikasikan menjadi bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. 0 bukan bilangan bulat positif maupun negatif, ya. Bilangan bulat dapat direpresentasikan dengan dua cara, yaitu dengan model himpunan dan model pengukuran, ya. Nah, untuk model himpunan, bilangan bulat direpresentasikan dengan keping berwarna. Misalkan keping warna hitam, ya, keping warna hitam menunjukkan bilangan negatif, ya. Sedangkan keping warna putih itu menunjukkan bilangan positif. Ingat, kalau hitam dia negatif, kalau putih dia positif, ya. Bilangan 1 dapat direpresentasikan dengan satu keping berwarna putih. Dan bilangan negatif 1 itu satu keping berwarna hitam, ya. Jadi positif 1 itu dianggap sebagai satu keping berwarna putih, dan untuk positif negatif 1 itu dianggap sebagai keping berwarna hitam. Nah, sebuah keping berwarna hitam dan sebuah keping berwarna putih dapat saling menghapus. Nah, jadi kalau ada warna hitam, ada warna putih, itu dapat saling menghapus. Jadi hasilnya 0. Dengan menggunakan konsep ini, bilangan bulat dapat direpresentasikan sebagai kumpulan keping dengan beberapa cara. Misalkan bilangan negatif 4 dapat direpresentasikan sebagai kumpulan keping. Nah, seperti ini. Ya. Misalkan misalkan tadi kalau dia berwarna hitam itu dia negatif, ya. Jadi ada 4 keping berwarna hitam. Itu kan satu keping berwarna hitam yang bundar ini itu adalah negatif 1. Nah, ada 4 keping negatif 1 berwarna hitam, jadi dia nilainya ini negatif 4, ya. Kemudian yang ini juga nilainya negatif 4. Nah, tadi ada pernyataan bahwa sebuah keping berwarna hitam dan sebuah keping berwarna putih dapat saling menghapus. Jadi satu putih satu hitam itu saling menghapus. Satu putih satu hitam saling menghapus. Jadi sisa berapa hitam? Sisa 4, ya. Nah, ternyata kalau dia warna hitam itu adalah negatif. Nah, jadi dia nilainya tetap negatif 4.
Kemudian yang ini. Nah, ingat satu keping putih dan satu keping hitam itu dapat menghapus. Jadi ini menghapus ini dan ini menghapus ini jadi sisa 4 keping. Jadi dia nilainya negatif 4. Ingat kalau hitam itu negatif, kalau putih dia positif, ya. Seperti itu. Oke. Kemudian beberapa contoh bilangan bulat lainnya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Nah, jadi ini 4. Nah, ini positif 4. Ingat yang putih itu adalah positif, yang hitam adalah negatif. Nah, di sini putih, ya. Di sini putih ingat ditunjukkan, ya. Oh, ini berarti masih ada untuk kolomnya, ya. Jadi ini misalkan di sini ada keping berwarna, ya, di sini ada berwarna putih satu lagi, ya. Nah, jadi di sini ada 4 keping berwarna putih, dan ini ingat ini hitam dengan putih saling menghapus. Jadi sisa ada 4 keping berwarna putih, ya, seperti itu, ya. Kemudian ini 0 ini kenapa dia hasilnya 0? Karena ada 3 buah keping berwarna hitam dan ada juga 3 buah keping berwarna putih yang saling menghapus sehingga menghasilkan 0. Nah, kemudian yang ini dia positif karena satu keping hitam putih dan ini satu keping hitam dan putih saling menghapus, sisanya keping putih. Ya, ingat keping putih itu adalah nilainya positif 1. Oke, sama dengan yang ini. Nah, dan ini juga, ya. Oke, semuanya sama, ya. Nah, masing-masing contoh bilangan bulat tersebut dapat direpresentasikan dalam berbagai cara. Bilangan bulat dapat direpresentasikan dengan cara lain, yaitu dengan pengukuran. Tadi dengan himpunan, ya. Nah, kemudian dengan pengukuran. Dalam hal ini, bilangan bulat ditunjukkan dengan nokta-nokta pada garis bilangan. Jadi ini garis bilangannya, ya. Ini sampai seterusnya, ya. Masih ada negatif 5, 6, dan 7 sampai seterusnya. Kemudian 4, 5, dan sebelah kanan, dan seterusnya. Kemudian, bilangan bulat tersebut direpresentasikan secara simetris terhadap 0 dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan, dan bilangan bulat di sebelah kiri 0 menunjukkan bilangan negatif, ya, ini, ya. Oke. Sedangkan di kanan menunjukkan bilangan positif. Oke. Lawan bilangan bulat A ditulis dengan negatif A atau negatif A dengan model pengukuran. Lawan dari A ditunjukkan dengan bayangan A terhadap 0 pada garis bilangan. Lawan bilangan bulat positif adalah negatif. Lawan bilangan bulat negatif adalah positif. Sedangkan lawan dari 0 adalah 0. Ya. Nah, sekarang kita masuk di penjumlahan bilangan bulat. Dengan model himpunan, penjumlahan dua bilangan bulat dilakukan dengan menggabungkan dua himpunan yang saling asing. Kedua himpunan tersebut merupakan representasi dari dua kumpulan keping, ya. Beberapa penjumlahan dua bilangan bulat dengan model himpunan ditunjukkan sebagai berikut. Jadi, ini penjumlahan dengan model himpunan keping berwarna putih, ya. Jadi dua itu menunjukkan positif, berarti keping putih, kan? Masih ingat yang tadi, ya. Nah, 5 itu menunjukkan keping putih, ya. Berarti ada 2 keping putih, kemudian digabung. Itu adalah union atau gabungan, ya. Itu adalah union atau gabungan, ya. Jadi ada 2 keping putih digabung dengan 5 keping putih, maka dia menghasilkan 7 keping putih, ya. Kemudian yang ini hitam, karena dia negatif 2, ya. Ada 2 buah keping hitam, kemudian digabung dengan 2 buah keping 4 buah keping hitam, maka hasilnya 6 buah keping putih, keping hitam, ya. Kemudian yang bagian C, 3 buah keping putih, ya, positif 3 digabung dengan 5 buah keping hitam atau negatif 5. Itu menghasilkan 2 buah keping hitamnya. Jadi ingat, kalau digabung ini 3, maka dia konstelasi atau penghapusan.
putih dengan hitam dihapus, putih dengan hitam dihapus, jadi sisa 2. Jadi hasilnya negatif 2 ya, seperti itu. Nah, sama dengan pengukuran, bilangan bulat ditunjukkan dengan anak panah ke kiri, anak panah ke kiri. Beberapa penjumlahan bilangan bulat dengan model pengukuran ditunjukkan sebagai berikut. Ya, 1 ditambah 3 itu sama dengan 4. Jadi, ya, mulai dari angka 1 ya. Dari angka 1 kemudian ke kanan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ternyata dia ada di angka 4. Seperti itu ya. Nah, kemudian negatif 1 ditambah negatif 4 itu sama dengan negatif 5 ya. Jadi negatif bertemu dengan positif maka dia berkurang, jadi dia ke kiri ya, karena karena kalau dia ke kiri maka dia pengurangan, kalau dia ke kanan maka dia penjumlahan ya. Jadi mulai dari negatif 1 sebanyak 4 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti dia di angka negatif 5 ya, seperti itu. Oke. Sama dengan cara yang tadi. Nah, aksioma penjumlahan bilangan bulat ya. Misalkan A dan B memiliki masing-masing merupakan bilangan bulat, maka penjumlahan dengan 0, A ditambah 0 itu sama dengan A, sama dengan 0 ditambah A ya. Oke, jadi apapun ditambah dengan angka 0 untuk bilangan bulat maka dia menghasilkan bilangan itu sendiri ya. Kemudian penjumlahan 2 bilangan positif bulat positif, misalkan A dan B masing-masing bilangan bulat positif. Jika A dan B dua himpunan yang saling asing, maka himpunan A sama dengan A dan himpunan B, NB itu sama dengan B, maka A ditambah B itu sama dengan A gabung B ya, seperti itu. Kemudian penjumlahan 2 bilangan bulat positif ya. Misalkan A dan B masing-masing bilangan bulat positif, berarti negatif A dan negatif B masing-masing bilangan negatif, sehingga negatif A ditambah negatif B itu sama dengan negatif A tambah B. Dalam hal ini A tambah B merupakan jumlah 2 bilangan positif ya. Oke. Penjumlahan bilangan positif dan negatif ya. Aksioma yang keempat, jika A dan B masing-masing bilangan positif, maka A lebih besar dari B, maka ya, dan A lebih besar dari B, maka A ditambah ya negatif B, A ditambah dengan negatif B, okay. A ditambah dengan negatif B itu sama dengan A dikurang B. Dalam hal ini A kurang B merupakan selisih bilangan cacat A dan B. Oke. Jika A dan B masing-masing bilangan bulat positif dan A kurang dari B, maka A ditambah negatif B itu sama dengan negatif B dikurang A. Dalam hal ini B dikurang A merupakan selisih bilangan cacat. Oke. Nah, di sini ada sifat penjumlahan bilangan bulat ya. Misalkan A, B, C masing-masing merupakan bilangan bulat. Sifat ketertutupan penjumlahan bilangan bulat, A tambah B menunjukkan bilangan bulat tunggal ya. Jadi ini tertutup. Misalkan A-nya adalah 2 ditambah B-nya 1, maka 2 tambah 1 adalah 3. Nah, 3 itu adalah bilangan bulat. Oke. Kemudian sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat ya. Sifat komutatif penjumlahan bilangan bulat ya. Oke. Jadi A tambah B itu sama dengan B ditambah A ya. A tambah B sama dengan B ditambah A. Kemudian sifat asosiatif juga berlaku untuk bilangan bulat. Kemudian sifat identitas itu bilangan bulat, 0 adalah bilangan bulat tunggal untuk identitasnya. Kenapa dikatakan identitas penjumlahan bilangan bulat adalah 0? Karena ketika 0 dijumlahkan dengan salah satu anggota bilangan bulat maka akan menghasilkan
Ya. Jadi untuk identitas bilangan bulat itu adalah 0. Karena ketika dia dijumlahkan dengan 0, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kemudian sifat inverse jumlah penjumlahan bilangan bulat. Untuk setiap bilangan bulat A ada bilangan bulat tunggal negatif A sedemikian hingga A ditambah negatif A itu sama dengan 0. Ya. Jadi misalkan ada bilangan bulat angka 1, kemudian terdapat bilangan bulat negatif 1 inversnya, maka ketika 1 ditambah negatif 1 di sini itu akan menghasilkan identitas penjumlahan. Ya. Seperti itu. Jadi untuk inverse-nya misalkan dia 1 berarti inverse-nya negatif 1. Gitu. Kemudian konsekuensi dari sifat penjumlahan itu dapat diturunkan teorema. Jadi teorema 1, kanselasi jumlah pada bilangan bulat. Kanselasi itu adalah sifat penghapusan ya. Misalkan A, B, dan C masing-masing bilangan bulat. Jika A ditambah C itu sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B. Ya. Jadi kalau ada bilangan bulat yang sama di sini dijumlahkan, maka boleh langsung dihapus ya. Oke, maka boleh langsung dihilangkan ya C-nya. Kemudian teorema yang kedua, misalkan A sebarang bilangan bulat berlaku hubungan negatif, ya, ketemu negatif A itu dia positif, ya, seperti itu. Kemudian pengurangan bilangan bulat, ya. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan tentang representasi bilangan bulat sebagai kumpulan keping. Representasi tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan pengurangan bilangan bulat melalui pengambilan langsung dan penjumlahan dengan lawan. Ya. Pengurangan bilangan bulat juga dapat dijelaskan dengan pemisahan. Ya. Oke. Jadi pengurangan boleh dijelaskan dengan pengambilan langsung. Bahkan kumpulan keping pada gambar berikut menunjukkan pengurangan bilangan bulat yang dilakukan melalui pengambilan langsung. Tanda titik pada kumpulan keping menunjukkan keping-keping yang diambil ya. Tanda titik. Nah, misalkan 7 kurang 2 itu sama dengan 5. Jadi ada 7 buah keping berwarna putih. Ingat dia positif. Kemudian dikurangi 2 berarti yang titik-titik ini itu artinya diambil. Jadi sisa 5 ya. Seperti itu. Sama dengan yang ini. Oke. Kemudian penjumlahan dengan lawan. Oke, penjumlahan dengan lawan. Pengurangan 2 bilangan bulat dengan pengambilan langsung seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas dapat dilakukan melalui penjumlahan dengan lawan. Misalkan untuk bagian C dalam mencari hasil pengurangan 2 dikurang 5 ya. Tadi bagian C yang ini itu dapat dilakukan dengan mencari hasil penjumlahan 2 ditambah dengan 5 ya. Jadi misalkan ada 2 keping berwarna putih ditambah dengan keping berwarna hitam 5 ya, maka dia menghasilkan 3 ya. Nah, jadi ada hitam ada putih itu saling menghapus jadi sisa 3 ya. Seperti itu. Kemudian pengurangan 2 bilangan bulat yang dilakukan melalui penjumlahan dengan munculkan sifat penjumlahan dengan lawan. Misalkan A dan B masing-masing merupakan bilangan bulat berlaku hubungan A dikurang B itu A ditambah negatif B ya. Jadi kalau ada A dikurang B maka itu sama saja dengan A ditambah negatif B ya. Ya, dengan cara seperti ini ya. Oke. Kemudian di pengurangan juga berlaku pemisahan ya. Perubahan pengurangan menjadi penjumlahan telah ditunjukkan pada pengurangan bilangan bulat melalui penjumlahan dengan lawan. Perubahan pengurangan 2 bilangan bulat menjadi penjumlahan dapat dilakukan melalui pemisahan. Menentukan hasil pengurangan 7 dikurang 3 dilakukan dengan mencari suatu bilangan apabila bilangan tersebut ditambah 3 menghasilkan 7. Proses tersebut ditulis sebagai berikut: 7 dikurang 3 sama dengan N. Jika dan hanya jika 7 itu sama dengan 3 ditambah N. Jadi berapa ditambahkan 3 maka hasilnya 7 ya, itu misalkan N.
seperti itu. Jadi misalkan ada definisi ya, misalkan A, B, dan C masing-masing merupakan bilangan bulat, berlaku hubungan A dikurang B itu sama dengan C jika dan hanya jika A itu sama dengan B tambah C, ya, seperti itu. Ya, yang ketiga adalah perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat dapat dipandang sebagai perluasan perkalian bilangan cacah. Pada bilangan cacah, perkalian dapat dipandang sebagai penjumlahan berulang. Ya, seperti 3 dikali 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 3 kali sama dengan 6. Ya. Oke. Misalkan Ali mempunyai kebiasaan menjual tiket masuk pertandingan sepak bola. Harga setiap tiket adalah 20.000. Oke. Dari tiket-tiket yang terjual, terdapat 3 tiket yang dibayar dengan uang palsu. Berapa kerugian Ali yang disebabkan oleh kekeliruan menerima uang palsu? Nah, jadi karena ada 3 tiket yang dibayar dengan uang palsu, nah, 1 tiket harganya 20.000, berarti 3 dikali negatif 20.000. Berarti negatif 20.000 itu dijumlahkan sebanyak 3 kali menghasilkan negatif 60.000. Berarti kerugian Ali sebesar 60.000. Ya, seperti itu. Nah, ini garis bilangannya ya. Ya, silakan diperhatikan. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada tabel perkalian ya. Silakan untuk adik-adik silakan dipahami ya. Ya, di sini ada baris 1, 2, 3 sampai 8, kemudian ini adalah kolom ya. Jadi yang dijumlahkan adalah yang dikalikan adalah baris yang ini ya. Oke. Yang dikalikan adalah baris yang ini. Oke. Nah, kemudian yang dikalikan adalah kolom yang ini, bukan yang di atas. Oke. Oke, bukan kolom yang di atas. Jadi yang ini, nah, oke. Nah, jadi yang dikalikan adalah negatif 3, negatif 2 dengan yang kolom yang di atas negatif 3 dengan 2. Jadi misalkan contohnya 0 dikali dengan negatif 3 hasilnya 0 kan? 0 dikali negatif 2 hasilnya 0. 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Kemudian 1 dikali negatif 2 hasilnya negatif 2 ya. Jadi bukan yang ini yang di luar. Ini cuma menunjukkan bahwa ini baris pertama, baris kedua, ketiga sampai ke 8. Sama dengan ini kolom ya. Ini hanya menunjukkan bahwa dia kolom 1, 2, 3 sampai 8 ya. Oke. Jadi untuk adik-adik ya silakan dibaca bagian yang ini ya. Di modul yang saya bagikan di Google Classroom ya. Ya, untuk bagian ini silakan dibaca. Oke. Nah, untuk yang belum saya isi ada titik-titik di sini silakan diisi. Kemudian hasilnya dikirim di kolom komentar video ini ya. Oke. Nah, ini hasil untuk ya, ini hasilnya ya untuk tabel yang di atas ya. Oke. Nah, nah, sekarang perkalian dengan 0 ya. Oke, jadi perkalian dengan 0, A dikali 0 ya menghasilkan 0. Jadi apapun dikali dengan 0 itu hasilnya 0. Oke. Perkalian 2 bilangan bulat positif. Ya, kemudian sifatnya lagi perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Ya, kalau dia bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif maka akan menghasilkan negatif. Seperti itu. Kemudian jika yang keempat, jika bilangan bulat negatif dikali dengan negatif akan menghasilkan negatif ya. Seperti itu. Kemudian sifat perkalian bilangan bulat ya, ada ketertutupan ya.
Sudah paham ya, jika ketertutupan ketika dikalikan dengan bilangan bulat maka akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Komutatif, kemudian asosiatif, identitas, ya identitas perkalian adalah 1, sedangkan tadi penjumlahan adalah 0 ya. Itu bedanya ya. Kalau perkalian 1, sedangkan penjumlahan 0 ya. Oke. Nah, sekarang ya untuk teorema, jika A bilangan bulat maka berlaku A dikali negatif 1, itu hasilnya negatif A. Ya. Kemudian teorema yang kedua, jika A dan B masing-masing merupakan bilangan bulat, maka berlaku negatif A dikali B. Ya. Kemudian teorema yang ketiga, jika A dan B masing-masing merupakan bilangan bulat, maka berlaku negatif A dikali negatif B, itu hasilnya AB ya. Jadi kalau negatif ketemu negatif, kali negatif itu hasilnya positif. Oke. Kemudian kanselasi kali pada bilangan bulat juga berlaku. Misalkan ya A kali C sama dengan B kali C, maka boleh dihapus langsung. Kanselasi itu penghapusan. Maka dia menghasilkan A sama dengan B ya. Kemudian pembagian ya. Pembagian bilangan bulat dapat dijelaskan melalui contoh perkalian bilangan bulat, yaitu 20 sama dengan 5 dikali N ya. Nah, N dan 5 itu merupakan faktor dari 20. Menentukan N berarti menentukan bulat, faktor bulat dari 20 yang memenuhi hubungan ya 20 dibagi 5 itu sama dengan N. Nah, jadi misalkan definisinya kayak gini. Jika A dan B masing-masing merupakan bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A dibagi B itu sama dengan C. Di mana A sama dengan B dikali C untuk suatu bilangan bulat C. Misalkan ya. Misal 6 dibagi dengan 3 itu sama dengan 2 ya. Nah, untuk A ya, untuk AA itu adalah 6 ya. Jadi kita tulis untuk A itu sama dengan 6. Jadi 6 sama dengan B dikali C. Nah, B-nya di sini 3 dan C-nya adalah 2. Berarti 3 dikali dengan 2 ya. Seperti itu ya. Jadi bentuk definisi ini seperti ini misalkan ya. Kemudian yang terakhir adalah sifat urutan bilangan bulat ya. Nah, di sini ada pengertian kurang dari ya. Nah, dikenal melalui pendekatan garis bilangan dan pendekatan penjumlahan. Ya. Nah, untuk A kurang dari B ya, ditulis seperti ini. Letak A di sebelah kiri B. Pada garis bilangan tersebut dapat dilihat bahwa negatif 3 itu kurang dari 2, karena ingat negatif 3 berada di sebelah kiri 2 kan. Negatif 4 kurang dari negatif 1 karena dia berada di sebelah kiri ya. Seperti itu. Kemudian serupa dengan ya, jadi penjelasan di atas untuk pengertian kurang dari atau sama dengan itu simbolnya seperti ini. Kemudian lebih dari ya, simbolnya seperti ini, dan lebih dari atau sama dengan simbol ini ya. Oke, jadi untuk sifat urutan bilangan bulat ya, ada sifat transitif kurang dari ya. Jadi A kurang dari B dan B kurang dari C, maka A kurang dari C. Oke. Nah, jadi misalkan di sini ya, misalkan di sini 2 ya kurang dari 3, kemudian 3 kurang dari 4 ya. Maka boleh dikatakan bahwa 2 itu kurang dari 4 seperti itu ya. Kemudian sifat kurang dari dan penjumlahan, jika A kurang dari B maka A ditambah C kurang dari B tambah C. Kemudian sifat kurang dari perkalian ya, jika
A kurang dari B, maka AP kurang dari BP. Ya. Kemudian bagian B, sifat kurang dari dan perkalian dengan bilangan negatif. Jika A kurang B, maka AM lebih dari N. Ya. Oke. Ya, mungkin seperti itu untuk konsep bilangan bulat ya. Saya harap untuk adik-adik mahasiswa agar kiranya memperhatikan modul yang dibagikan di Google Classroom ya. Dan jika belum paham, silakan bertanya di kolom komentar atau mengulang-ulang video ini dengan berulang kali agar dapat dipahami secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Kita berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.